Saya diselamatkan dari apa saudara? Kematian. Saya diselamatkan dari yang dikatakan nasib yang buruk. Saya diselamatkan dari rumah tangga saya. Saya diselamatkan dari seluruh aspek kehidupan saya, baik ekonomi, pekerjaan suami, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suami saya itu dulu adalah suka borong kuburan. Orang-orang yang meninggal itu kalau kuburan itu yang masih pakai ukuran-ukuran yang diukur sama suhu itu ya. Satu kali suami saya itu salah mengukur. Kalau sama jubinnya itu harusnya jadinya misalnya 1,20 meter misalnya begitu. Ternyata yang dibuat sama suami saya itu jadinya 1,22 meter. Saudara, itu orang gak boleh salah. Karena kalau orang tahu ukurannya nggak benar, itu bisa mempengaruhi nasib anak cucunya, keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suami saya setelah bertobat, dia tahu ketika sudah jadi jedingannya, sudah dipasang keramiknya, ternyata ukurannya salah saudara. Wah, dia pucat saudara. Kenapa kalau disuruh bongkar kerjaan itu lagi? Suami saya rugi saudara. Dan tahun itu dia baru kenal Yesus. Dia mulai berdoa dan dia berkata, Tuhan, tolong aku supaya ini kuburan nanti ketika diukur pakai meteran itu suhunya itu nggak ngeliat itu salah. Yang kedua, suami saya berkata begini, Tuhan, kalau benar Engkau ini hidup, karena waktu itu suami saya baru kenal Yesus ya. Dia kesaksian, dia bilang gini, Tuhan tolong supaya keluarganya, anak-anak keturunannya gak akan kena kutuk masalah dengan ramalan atau pengaruh daripada kesalahan dari ukuran kuburan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di situ yang buat suami saya bertobat beneran. Ketika orangnya datang, yang ngukur begitu ya, dia melihat itu, dia berkata, bagus sekali ini pemborongnya ini hebat, tepat ukurannya. Suamiku tuh bengong saudara, melongo, hah? Bisa begitu? Ini bagus sekali untuk keturunannya. Dan saudara, suami saya deprok di rumput itu. Dia berkata, Tuhan terima kasih Engkau menolong aku. Dan sampai hari ini pun keluarga yang ditinggal tidak ada yang kena masalah dengan akibat kesalahan ukuran yang diberikan. Tidak tahu ukuran suamiku yang lebih hebat, pinter, sehingga buat anak putu ini diberkati, terima rezeki, atau ukurannya orang itu yang salah, kita nggak ngerti. Tapi yang penting di sini dia melihat pertolongan Tuhan. Yang kedua saudara, ketika suami saya ada proyek tender, saudara, dia ngantri, ada puluhan orang yang duduk dengan sedang menunggu masukin tender, siapa yang menang dengan tender ini, dengan proyek ini. Saudara, dia diam, dan ternyata pemilik perusahaan yang membuka tender proyek ini ke umum, saudara, dia disertai dengan seorang orang hebat, gitu ya. Orang hebat yang bisa melihat orang dan bagaimana nggak tahu. Saudara, dari sekian puluh orang yang ada di tempat itu untuk mengajukan tender, mendapatkan tender proyek itu, saudara, suami saya hanya diam dan berkata, Tuhan tolong aku.
Dan ternyata sungguh saudara, akibatnya itu orang yang pinter yang dampingi bos pemilik perusahaan ini, dia bisa tiba-tiba tuding suami saya. Dia berkata, tuh yang pakai baju warna itu tendernya dikasih dia. Dan suami saya yang terima tender. Padahal saudara, kalau secara manusia, modal suami saya dibandingin yang lain, pemborong yang lain, suami saya yang modalnya paling kecil. Tetapi Tuhan bisa memberikan itu kenapa kepada suami saya? Karena dia hanya berharap kepada Tuhan Yesus, pemilik dan sumber dari keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Kalau saudara dan saya tahu bahwa kejayaan dan kemasyuran, kemuliaan dan keagungan itu milik Yesus, Anda dan saya tidak akan menaruh harap Anda hanya kepada hikmat manusia, tetapi Anda akan berkata, Tuhan, Engkau kekuatanku, dan hanya kepadamu aku bersandar dan berharap. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu kali ketika saya sudah menjadi orang Kristen, dikatakan begini, bagaimanakah iman Kristen dengan Imlek? Gak ada masalah, gak ada persoalan. Bolehkah orang Kristen itu merayakan Imlek? Boleh-boleh aja. Kenapa? Gak ada masalah kan? Karena kalau kita mengerti arti dari semuanya ini, Anda dan saya tidak akan menghakimi orang. Kenapa saudara dan saya tidak akan menghakimi orang? Karena kita tahu bahwa Tuhan menginginkan Anda dan saya setelah percaya kepada Yesus, Anda dan saya justru jadi terang dan jadi garam bagi dunia, justru menyelamatkan mereka. Jangan saudara dan saya mengasingkan mereka, tapi saudara coba, saudara pisahkan antara budaya dan mistik. Budayanya kita mesti pelihara, tetapi mistiknya yang Anda dan saya tidak perlu ikuti. Contoh budaya, orang bule, orang barat itu punya budaya, kalau ketemu semua sama orang, ya dia pakai shake hand, jabatan tangan. Tapi kalau orang Chinese itu budayanya dengan pakai soja atau pai-pai. Itu yang dilakukan. Nanti kalau kita lihat adat dari bangsa kita, ya, mereka punya budaya apa? Salim, pegang tangan, cium tangan. Itu budaya. Budaya itu kita perlu lestarikan, kita perlu hargai dan kita perlu hormatin. Tapi mistiknya yang kita tidak boleh ikuti. Jadi saudara, ketika saya sudah mulai percaya di tengah-tengah keluarga suami saya, walaupun orang Kristen, tapi masih mengikuti acara-acara yang seperti itu, saya diam saudara. Misalnya malam Sintia, kami duduk bersama, makan, kami pakai kesempatan itu untuk ngobrol dengan saudara-saudara suami saya yang masih pegang adat, yang masih pegang hal-hal yang seperti itu. Saya ikut duduk makan malam sama mereka sambil ngobrol. Tapi begitu acara sembahyang ke kubur, saya ikut ke kubur, tapi nggak sembahyang di kuburan, cuman duduk nemani mereka sambil ngobrol. Sedikit demi sedikit kami mulai masukkan. Ngapain kalau mau berdoa,
Nih papa nggak di sini loh sudahan. Papa itu bilang begini, kalau di kitab kita Pengkhotbah 12 bilang orang yang mati itu rohnya kembali ke Allah, tubuhnya kembali ke tanah. Jadi kalau kita mau menghormati orang tua kita, nih loh, mumpung mama masih hidup, yuk kita sayangi mama. Mama kepingin apa? Mama butuh apa? Kita temani mama, kita siapin apa yang mama pengen. Jangan nanti kalau sudah mati dikasih semuanya itu, dia juga nggak bisa makan, dia sudah nggak bisa nikmati. Dibeliin sandal sepatu baru juga nggak ada yang bisa dinikmati. Kalau mau diberikan, diberikan sekarang. Karena hormat orang tua itu yang menjadi tradisi dan budaya orang-orang Tionghoa, itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa salah satu hukum adalah hormat kepada orang tua. Itu tetap kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lama-kelamaan saudara-saudara melihat, oh kami ini jadi orang Kristen gak aneh. Oh kita ini jadi orang Kristen ini tetap bisa jadi berkat. Justru Anda dan saya gak bisa stuck punya iman kepada Yesus, tapi Anda tidak melakukan kebajikan. Anda tidak punya pengetahuan tentang lingkungan dan budaya. Itu yang akan membuat Anda dan saya nanti sombong dan justru akan menghakimi banyak orang. Malah hidup kita akan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Tetapi kalau iman kita ini bisa bertumbuh dan kita bisa mencapai apa yang Tuhan katakan, Anda dan saya dikasih kuasa penuh untuk memasuki kerajaan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita lihat yuk 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Mulai kita baca bersama-sama ya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, terus dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kasih akan semua orang berarti iman kita ini puncaknya Anda dan saya harus bisa mengasihi semua orang. Beda suku bangsa, beda budaya dan agama. Kalau Anda dan saya bisa mengasihi mereka, justru inilah puncak kekristenan. Anda akan dikasih apa? Yuk lanjut. Itu sampai ayat berapa tadi? 7. Yuk, Ayat yang 8. Iya, sampai 11 ya. Yuk, 3, 4. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, terus? Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nih, banyak orang itu lupa bahwa kita ini dulu juga orang berdosa, yang telah dosanya diampuni, sudah ditebus dan dibebaskan kita dari penghukuman dosa. Tapi kalau Anda dan saya bisa mengasihi semua orang dengan segala ya budayanya, nggak mistiknya loh ya, budayanya, Anda ini justru akan
memiliki kuasa penuh. Lanjut. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Terus. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniai Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh, bukan seperempat, bukan separuh, bukan 3/4, tapi hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ketika Anda dan saya punya iman yang bertumbuh, dengan Anda manifestasikan iman itu dengan perbuatan baik, ada perbuatan yang baik. Terus ditambahi Anda dan saya nggak ngawur, tapi iman Anda bertindak. Karena iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Tapi kalau ada perbuatannya dan Anda berbuat sesuatu, dasarnya ada pengetahuannya. Itu keren banget. Tapi hanya dengan pengetahuan aja nggak cukup, mesti ditambahi dengan penguasaan diri, supaya ketika Anda dan saya ngobrol sama saudara-saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka nggak marah sama Anda dan saya. Kita punya pengetahuan cukup tentang budaya mereka. Dan ketika kita punya pengetahuan, kita ini mesti punya penguasaan diri. Sehingga di dalam pembicaraan dengan keluarga kita nggak dominan, nggak pembicaraan itu dikuasai kita aja yang terus ngomong, tapi kita juga memberi kesempatan mereka cerita. Ya, dari cerita itu Anda dan saya butuh penguasaan diri. Dan ketika penguasaan diri itu ditambahi lagi dengan ketekunan, kumpul hari ini kita bisa kuasai diri. Tapi besok belum tentu Anda punya penguasaan diri. Penguasaan diri ini harus dilatih dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, sampai penguasaan diri ini, kehidupan kekristenan ini menjadi suatu kesalehan. Iman kita bukan saja cuma di bibir, tapi kita sudah punya perbuatan yang bisa menjadi contoh dan teladan buat mereka semua. Saudara, dari situ kita bisa mengasihi saudara dan saudara. Ketika kakak-kakak dari suami saya, karena suami saya itu anak paling kecil dari 10 bersaudara, 11 bersaudara, saudara, akhirnya kakaknya tuh mendengar. Ketika suami saya ngomong, dia dengar. Ketika saya ngomong, mereka dengar. Akhirnya lama-lama saudara, mereka tinggalkan pengetahuan semua buku itu, saudara. Dan mereka hanya kembali kepada satu kitab yang kita miliki, adalah Alkitab. Mereka semua berubah. Bahkan sampai hari ini ketika suami saya sudah meninggal, kakak-kakak perempuan dan kakak lakinya masih kalau ada masalah, ada persoalan, dia akan telepon dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Saya hanya bisa katakan, baca Alkitab ya Cek, baca Alkitab ya Kok. Nih loh ayatnya di sini Kok baca sendiri. Cece baca sendiri. Nih ayatnya di sini. Dan ternyata Tuhan itu bekerja menyelamatkan mereka semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ketika kita bisa mengasihi mereka tanpa tuding mereka, kita dikasih hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pernah saksikan ini ya, beberapa waktu yang lalu
saya ngumpul dengan tokoh-tokoh, kepala-kepala vihara dan kelenteng dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Medan dan sebagainya. Ya, ketika saya buka pintu rumah saya untuk pertemuan makan bersama, mereka bingung. Kenapa Elizabeth kamu mau terima kami? Saya cuma berkata, kan kalian semua saudaraku. Ya, oke lah, kita sama-sama duduk makan bersama. Dengan peristiwa itu, mereka bertanya, kamu mau kalau kami undang jadi pembicara di kelenteng atau di vihara? Saya berkata siap. Kamu gak takut? Saya tanya, kenapa saya mesti takut? Itu orang-orang itu Kristen semua bilang kalau di kelenteng ataupun di tempat rumah ibadah kami dikatakan ada setannya. Saya bilang, saya nggak takut sama setan kok. Saya nggak takut sama setan. Setan tuh ada di mana-mana. Kan kita punya lagu kan, setan ora doyan demit orang tulen, leloro padha lunga amarga pracaya rejekine teka saben dina bejo tumrape sing pracaya Gusti Yesus. Bisa ya? Setan ora doyan demit orang dulit, leloro padha lunga amarga pracaya rejekine teka saben dina bejo tumrape sing pracaya Gusti Yesus. Amin. Kita nggak takut sama setan. Setan yang takut sama kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Desember, saya terima tamu. Dia dari kepercayaan yang lain. Ya. Satu kali dia diajak masuk sama pendeta ke gereja. Dan saudara, ketika dia masuk ke gereja, dia kaget sekali saudara. Karena dia bilang gini, aduh, gelap. Muka orang-orang di sekeliling saya kenapa gelap semua? Cuman ada satu terang di depan dia. Dan ketika dia lagi kaget, terkejut melihat orang-orang di sekitar mukanya gelap semua, dia melihat pujian dinaikkan. Dia bilang tuh mulai nyanyi. Mereka nggak kenal kata pujian. Mereka bilang nyanyi. Dia ngelihat itu jubitnya gereja itu katanya jalan. Jalan seperti eskalator. Kayak eskalator jalan. Wow, ketika dia lihat jubitnya kok jalan, dia semakin takut saudara. Ini ada apa ini? Dia bilang saya lihat ke panggung. Dia nggak kenal mimbar, tapi kenalnya panggung. Saya ngelihat ke arah panggung Bu Elizabeth. Saya kaget lagi. Loh kok yang di panggung itu yang nyanyi, itu yang banyak rombongan banyak yang dimaksud singer. Itu pemain musik. Waduh, lah kok rupanya setan kabeh. Dia takut saudara. Dia lari keluar dari gereja. Dia keluar. Dia lari keluar. Dan ketika dia lari keluar saudara, dia dikejar sama pendetanya. Kenapa Bapak keluar? Dia bilang gini, saya kelihatannya nggak cocok. Saya nggak diterima. Dia merasa dia nggak diterima karena dia merasa dirinya berdosa. Dia merasa nggak layak masuk ke perhimpunan ini karena dia merasa semuanya gelap menakutkan. Dia berkata,
Mungkin karena aku ini berdosa, gak layak, aku gak diterima. Pendetanya berkata, justru Tuhan Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Tapi orang ini gak mau masuk lagi. Dia duduk di luar, saudara. Dan dia terus bertanya, Tuhan, kenapa? Kenapa itu seperti itu? Lalu satu kali dia ketemu dengan seorang yang bisa menjelaskan ke dia. Ya, singkat cerita itu jadi koreksi buat kita semua. Jangan sampai kita yang sudah terima Yesus sebagai terang dunia, harusnya Anda dan saya memiliki terang hidup. Dan semestinya Anda dan saya bisa membawa banyak orang datang ke Yesus karena melihat terang hidup itu. Tapi kenapa malah sebaliknya? Karena ada begitu banyak orang yang tidak pernah beres dengan hatinya. Ada banyak orang yang tidak beres hatinya, yang masih menyimpan kemarahan dan kebencian, menaruh kemarahan dan kebencian kepada saudaranya, kepada mertuanya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Kemarin malam saya ketemu dengan satu anak yang orang tuanya sudah meninggal. Tapi dia berkata begini, mamiku udah meninggal, tapi kenapa kebencianku belum bisa juga pergi dari hatiku. Setiap kali aku ingat, mamiku itu orang yang suka berdoa, tapi kenapa dia selalu menyakitkan hatiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai larut malam kami berbincang dengan orang ini dan diajak orang ini mengalami kelepasan untuk melepaskan pengampunan. Karena tanpa pengampunan, Anda dan saya hidup dalam kegelapan, dan kegelapan itu akan membutakan hidup Anda dan saya. Amin. Dan di Imlek ini saudara dan saya punya kesempatan kumpul dengan saudara untuk apa? Yang dulunya ada kemarahan, yang dulunya ada kebencian, yang dulunya ada kejengkelan, kita bisa selesaikan itu dengan apa? Duduk ngomong, membiasakan diri bergaul. Kalau di dalam bahasa kita sehari-hari, silaturahmi, kita mengunjungi saudara. Berkunjung untuk apa? Untuk duduk bersama, untuk menyatakan kasih persaudaraan. Saudara, karena ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi dengan ikut Yesus dan iman kita kepada Yesus, karena kita percaya Injil itu kekuatan Allah. Ketika Anda dan saya percaya kepada Injil, Injil itu hanya bicara tentang Yesus lahir ke dalam dunia untuk saudara dan saya, diterima sebagai anak, diselamatkan. Injil bicara Yesus mati untuk Anda dan saya, supaya Anda dan saya tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Injil itu bicara Yesus bangkit dari antara orang mati untuk menyediakan hari esok yang penuh pengharapan buat Anda dan saya. Ya, sehingga hari esok sungguh ada dan pengharapan kita pun tidak akan lenyap. Maka Anda dan saya ketika di masa-masa Imlek begini, kesempatan keluarga dari luar kota bisa ngumpul, duduk, makan bersama. Yuk, jadi orang yang bijaksana, ngumpul, dan Anda pasti akan diberkati Tuhan. Karena hidup Anda jadi berkat, jadi saksi, menyatakan kepada dunia ini bahwa Tuhan itu mengampuni Anda dan saya. Pengampunan diberikan buat kita semua, maka kita pun akan mengampuni saudara-saudara kita yang pernah menyakitkan hati kita, melukai kita,
bahkan yang pernah merampas hak kita, kita ampuni mereka, dan mereka akan lihat Tuhan nyata dalam hidup Anda dan saya. Anda dan saya jadi berkat. Amin. Saudara, saya percaya iman kita yang bergantung kepada kekuatan Allah akan membuat Anda dan saya diberkati Tuhan. Satu ayat terakhir, kita akan lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan Kristus Allah. adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Karena itu di tahun baru tahun 2025 ini, Tuhan Yesus ingin Anda dan saya bergantung kepada hikmat Allah yang adalah Kristus atau Roh Kudus. Dia hikmat Allah dan dia kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari semua dosa dan keadaan. Libatkan dia dalam kehidupan sehari-hari dan Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu, saudara, saya tiba-tiba diberitahu bahwa saya nggak jadi tugas di satu perusahaan. Saya bilang oke. Beneran buat saya karena ada pejabat yang mau ketemu dengan saya. Sehingga saya tadinya bingung mau ketemu yang mana nih. Tapi tiba-tiba pelayanan dibatalkan. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Sorenya saudara, ketika saya makan malam, tiba-tiba orang ini bilang, "Tante, sorry, aku salah. Ternyata pelayanannya tante di pabrik nggak dibatalkan. Tante tetap tugas." Waduh, saya sudah terlanjur janji nih sama pejabat ini. Gimana ya? Karena tadi dia udah batalin nih. Tapi saya ditanya anak saya itu, Erwin, Mami gimana? Mami tak tanya Roh Kudus. Mami ini mesti ngambil pilihan yang mana? Karena udah janji juga. Saudara, ketika saya masuk ke kamar mandi, saya sambil bertanya sama Roh Kudus, gimana ini besok? Tapi Roh Kudus berkata, ayo, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Berarti Tuhan mau saya apa, saudara? Mendahulukan Tuhan. Saya keluar dari kamar mandi, saya ditanya satu teman yang ada di rumah saya. Gimana Bu Elis? Apa yang gimana? Jadinya pelayanan atau ketemu sama pejabat itu? Saya berkata, oh, pelayanan dulu. Setelah itu baru saya nemuin pejabatnya. Saudara, teman saya tertawa, dia bilang, aku tahu jawabannya tuh pasti Ibu pelayanan dulu. Iya saudara. Singkat cerita, saudara, malam harinya, saudara, saya dengar kabar bahwa pejabat itu nggak jadi datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saya ngomong gini, selamat, aku tekon Roh Kudus. Jadi aku nih gak kecewa, tapi aku tetap mendahulukan Tuhan. Singkat cerita saudara, dan di hari itu saya terima berkat Tuhan. Anak saya nih Evan nanya gini lagi, Mami, seandainya tadi Mami gak nurut Roh Kudus ini hari ini, Mami dapat berkat? Enggak, saya bilang gitu. Kehilangan berkat, tapi gara-gara nurut sama Roh Kudus, dia tahu yang terbaik. Yang kedua, saudara, saya ini selalu nanya Roh Kudus, Ini tiba-tiba pagi-pagi di Sinjia kemarin, di rumah saya
penuh anak kecil-kecil saudara. Umur 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sudah pagi-pagi sudah, oma, Kyonggi, sudah pada ini ngasih selamat saudara. Saya tuh lagi diem. Aku tahun ini ndak bagi angpau loh ini, karena orang-orang sing dibagi gitu kan ya. Tapi Roh Kudus ingetin saya itu bersyukur. Ya. Singkat cerita, saudara, ternyata Tuhan itu luar biasa. Saya masuk dan saya kasih ke satu anak saya untuk bagi di setiap amplop ya. Dan ketika saya membagikan itu semua yang harusnya buat gajian karyawan, saya mesti kasih ke mereka duluan. Ternyata ya betul, karena saya melihat anak kecil-kecil itu senang sekali, bahagia, padahal isinya ya gak seberapa ya. Tapi karena kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan dan kumpul-kumpul keluarga, semuanya sukacita. Sukacita itu jadi kekuatan dan perlindungan buat kita. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika anak saya ini Erwin datang ke rumah dengan suaminya, dia semakin kaget. Ini barisan rombongan anak kecil-kecil ya. Tante, Kyonggi. Anakku ini Erwin melongo lagi. Karena dia sendiri tidak siap, kalau nggak tahu kalau di rumah itu anak begitu banyak saudara. Tapi kembali Tuhan itu luar biasa. Tuhan nggak berhutang. Ketika kita melihat keponakan kita, cucu kita semua senang, kaum kerabat kita senang, Tuhan itu juga tidak pernah berhutang sama kita. Dikatakan di Mazmur 37, nggak usah dibaca, kalau kita ini bersukacita karena Tuhan, Dia pun akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Amin. Sorenya saya diberkati Tuhan, dan gajian karyawan pun semua tetap jalan. Uang gak kepake, tapi Tuhan yang menyediakan semua berkat buat kita. Amin. Tuhan berkati.